조금은 고단했었던 내 삶에 고생 많았어요, 반줌 씨. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah episode yang ke-10 dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan, Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya. Maka teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, saat itu Ban Ji-eum mengajak Siuha ke sebuah tempat di mana dirinya sering memimpikan tempat tersebut. Bahkan sangat terasa nyata ketika pria yang mirip dengan Siuha menghunuskan sebuah pisau ke perutnya di masa lalu. Meskipun itu hanya sebuah bayangan, namun dari raut wajah Ban Ji-eum terlihat bila itu sangat menyakitkan. Bukan hanya itu saja, saat itu juga Ban Ji-eum melihat sosok pria yang mirip dengan Min Gi di masa lalunya. Yang artinya di kehidupan Ban Ji-eum di masa lalu, ada dua orang pria, yakni antara Siuha dan Min Gi. Namun sejauh ini masih belum diketahui apa peran mereka masing-masing di kehidupan Ban Ji-eum di masa lalu. Kemudian di cerita selanjutnya, Ban Ji-eum dan Siuha tidak langsung pulang, melainkan pergi ke tempat-tempat bersejarah untuk merayakan hari kebahagiaan mereka. 조금은 고단했었던 내 삶에 Namun sepulangnya mereka di perjalanan, awalnya Siuha mendapat telepon dari rekan bisnisnya yang bernama Lee Ji-sok. Namun saat itu Siuha tidak mau mengangkatnya, karena Siuha tidak suka dengan Lee Ji-sok, terutama dengan sikapnya yang arogan. Karena Siuha tidak mau menerima panggilan tersebut, maka Lee Ji-sok pun menelpon Doyun agar datang ke acara, termasuk Nona Chowon. Dirinya juga diminta untuk datang ke acaranya. Bahkan tidak lama kemudian Ban Ji-eum juga mendapat telepon, namun bukan dari Lee Ji-sok, tetapi dari Min Gi yang berkata bila dirinya untuk saat ini sedang berada di rumah sakit, yakni untuk saat ini Agyeong dinyatakan sakit. Mendengar kabar tersebut, maka saat itu Ban Ji-eum dan Siuha langsung menuju ke rumah sakit di mana Agyeong saat ini sedang dirawat. Kemudian di sini Ban Ji-eum bertanya pada Min Gi apa sakit yang diderita oleh Agyeong. Namun karena Min Gi tidak tahu apa-apa, maka Ban Ji-eum berniat untuk menanyakan secara langsung pada dokter yang merawat Agyeong. Setelah Ban Ji-eum pergi, nampaknya Min Gi seperti tidak suka dengan kedekatan Siuha dengan Ban Ji-eum dan memaksa Siuha harus pergi dari tempat itu karena kehadirannya seperti tidak diharapkan oleh Min Gi. Sementara di tempat lain Nona Chowon baru saja sampai ke acaranya Lee Ji-sok, dan tidak lama kemudian Doyun juga sampai ke tempat itu. Namun karena kedatangan Doyun tidak bersama Siuha, maka di sini Lee Ji-sok sedikit menghina Doyun, antara lain bila acara ini hanya berlaku untuk orang-orang terpandang dan bukan orang-orang seperti Doyun. Meskipun saat itu Doyun dihina, dirinya saat itu bersikap tetap rendah hati karena dirinya mewakili kehadiran Siuha yang ternyata ini adalah acara pembagian undangan pernikahan saudarinya Lee Ji-sok, yang kemudian dirinya pun memberikan undangan tersebut pada Doyun untuk diberikan pada Siuha. Singkat cerita, setelah Doyun pergi, Nona Chowon sedikit menegur Lee Ji-sok karena dianggap sudah terlalu kasar pada Doyun. Namun Lee Ji-sok menjadi salah paham. Bahkan dirinya mengira bila kedekatan Doyun dengan Nona Chowon itu dianggap
hanya karena sebuah materi. Bila Nona Chowon adalah keturunan dari anak orang kaya, sedangkan Doyun bahkan tidak diketahui asal-usulnya, dan ini adalah alasan Doyun tidak ingin berpacaran dengan Nona Chowon. Antara lain dirinya tidak ingin orang lain menganggap hal yang demikian. 윤천 씨, 뭐 한다고 다 사귀는 거 아닙니다. 이제 정말 그만합시다. Sementara di tempat lain, saat itu Ban Ji-eum masih menunggu Agyeong di rumah sakit. Begitu juga dengan Siuha yang baru saja datang. Sementara di tempat lain, saat itu Min-gi mengadakan pertemuan dengan Lee Sang-a di sebuah kafe. Antara lain pertemuan ini, Min-gi dan Lee Sang-a membicarakan perihal sakitnya Agyeong yang kini sedang berada di rumah sakit. Karena menurut Min-gi, akhir-akhir ini Agyeong sering sakit-sakitan, itu dikarenakan oleh kehadiran Ban Ji-eum. Apabila menurut pengalaman Min-gi, Ban Ji-eum tidak seharusnya terlalu dekat dengan orang-orang yang pernah ada di kehidupannya di masa lalu. Maka dengan kembalinya Ban Ji-eum dari kematiannya, seharusnya hidup dengan orang-orang baru, bukan justru menemui orang yang sudah ada di kehidupan di masa lalunya. Kemudian Min-gi juga menuturkan, apabila untuk saat ini kedekatan Siuha dengan Ban Ji-eum itu juga bisa berakibat buruk. 잘 해결되면 은수와도 문제 없을 거야. 전생 기억하지 않아도 돼. Sementara di tempat lain, Siuha yang baru saja pulang dari rumah sakit, dirinya mendapati sebuah kotak di depan pintu rumahnya. Namun tidak ada catatan baik alamat atau nama si pengirim. Yang kemudian Siuha pun membawa kotak tersebut ke dalam rumah dan masih belum diketahui apa isinya. Namun di keesokan harinya Siuha membawa kotak tersebut ke kantornya dan ternyata itu adalah sebuah buku harian milik ibunya. Maka dengan adanya buku tersebut, dengan ini Siuha ingin mengakhiri masalah keuangan kantor, yang kemudian dirinya pun mengunjungi ruang ibu direktur Chang. Awalnya Siuha memberikan buku laporan keuangan yang tak pernah jelas keluarnya semenjak perusahaan tersebut dipimpin oleh ibu direktur Chang. 꽤 많으신 것 같은데요, 대표님? Yang kemudian untuk bukti yang kedua, Siuha memberikan buku catatan almarhum ibunya. Yang ternyata dalam buku catatan tersebut, sejak ibunya Siuha masih hidup, dirinya juga sudah berniat untuk memecat direktur Chang. Dan semua itu sudah tertulis lama dalam buku catatan tersebut. Namun karena ibunya Siuha meninggal lebih awal, maka kasus tersebut tertunda hingga masa kini. Pada awalnya direktur Chang merasa tidak terima dengan keputusan Siuha. 이 호텔은 내 거야. 10년 넘게 꾸린 거야. 내가 지켜낸 거라고. Namun saat itu Siuha tetap bersikeras agar direktur Chang untuk segera mengundurkan diri. Setelah Siuha selesai menyampaikan semua unek-uneknya, dirinya pun segera meninggalkan direktur Chang sendirian. Setelah Siuha keluar dari ruang ibu Chang, Doyun yang sejak awal menunggu dirinya, maka saat itu Doyun pun bertanya, dari mana Siuha mendapat buku yang sudah 20 tahun hilang semenjak ibunya meninggal. Mendengar pertanyaan tersebut, bahkan Siuha juga tidak bisa menjelaskan secara rinci, karena tiba-tiba saja ada sebuah kotak di depan pintu rumahnya. Tidak lama kemudian, ayah beserta rombongannya datang. Nampaknya ayah Siuha senang melihatnya. Yang kemudian rombongan tersebut melanjutkan perjalanannya, yang tak lain akan mengunjungi ibu direktur Chang. Dan sesampainya di ruang kerja, saat itu ibu direktur Chang sangat terkejut karena kedatangan ayah Siuha secara tiba-tiba. 1층에 경찰 기다리던데. 자네 대표 자리. Kemudian di sini tanpa basa-basi, ayahnya Siuha langsung memecat ibu direktur. Saat itu, meskipun si ibu direktur Chang sudah memohon, namun ayahnya Siuha justru berkata, harap segera keluar, karena di luar sudah ada polisi yang menunggu dirinya.
Maka dengan terpaksa, akhirnya ibu Direktur Jang perlahan keluar dengan menuruni tangga. Bahkan sempat-sempatnya dirinya melampiaskan amarahnya pada bunga kesukaan ibunya si Yuha. Karena perbuatan si ibu Direktur Jang, maka dengan ini si Yuha harus mengganti bunga hias tersebut. Saat itu di sebuah toko, si Yuha tengah membeli seikat bunga, dan sepulangnya si Yuha, rupanya ada seseorang yang sedang mengikuti dirinya, yang tak lain dia adalah Lee Sang-a, atau ibu kandungnya yang juga bereinkarnasi seperti Ban Ji-eum. Namun sejauh ini, dirinya masih belum berani untuk mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya pada si Yuha. Saat itu dalam hati Lee Sang-a, dirinya ada sedikit rasa ingin memeluk putranya. Namun sepertinya hal itu tidaklah mungkin. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh Lee Sang-a hanya memberikan sebuah boneka kura-kura pada si Yuha. Bahkan saat itu si Yuha menatap Lee Sang-a dan merasa heran, bukankah yang tahu boneka kesukaannya di masa kecil hanyalah ibunya. Bahkan tanpa sepatah kata pun, saat itu Lee Sang-a langsung terburu-buru pergi meninggalkan tempat tersebut dan berharap bila si Yuha bisa mengingat dengan sendirinya tanpa dirinya harus mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya pada si Yuha. Sementara di tempat lain, saat itu Min Gi sedang bersih-bersih dan tidak lama kemudian Ban Ji-eum datang. Saat itu Ban Ji-eum berkata pada Min Gi, apabila Agyeong saat ini belum bisa pulang, maka kedai harus ditutup untuk sementara waktu, dan sebaiknya Min Gi mencari pekerjaan lain. Begitulah kata-kata Ban Ji-eum. Kemudian Min Gi juga menjawab apabila dirinya memang sudah berencana untuk pindah. Namun sebelum pergi, Min Gi berkata apabila Agyeong akan terus sakit-sakitan, bahkan bisa mati dalam waktu dekat. 전생이 기억났다고 다시 찾아가고 전생이 악연이었다면 그나마 나았겠죠. Awalnya tentu saja Ban Ji-eum sangat marah dengan kata-kata Min Gi karena dianggap sudah menghina 내가 Agyeong. 애경이를 다시 찾아와서 애경이가 병이 났. Kemudian Min Gi melanjutkan kalimatnya, bila hubungan Ban Ji-eum dan si Yuha juga adalah suatu kesalahan. Karena menurut Min Gi, seseorang yang hidup kembali dari kematiannya itu tidak boleh melanjutkan hubungan yang dulu sempat putus. Namun apabila Ban Ji-eum tetap memaksanya, maka sudah dipastikan akan menelan korban. 전생이 기억났다고 다시 찾아가고 Seperti saat ini Agyeong yang terbaring di rumah sakit, itu adalah sebuah imbas dari hubungan Ban Ji-eum dengan si Yuha. Awalnya Ban Ji-eum merasa geram pada Min Gi karena dianggapnya Min Gi sudah mengada-ada. Namun pada akhirnya Ban Ji-eum sedikit memahami kata-kata Min Gi setelah Min Gi berkata, untuk semua perkataan dirinya yang dianggap membingungkan, maka sebaiknya Ban Ji-eum melihatnya sendiri, yakni dengan bantuan kerincing keramat. Karena saat itu Ban Ji-eum penasaran, akhirnya Ban Ji-eum pun mencoba untuk memegang kerincing tersebut, yang kemudian mencoba untuk mengingat kehidupannya di masa lalu, yakni di kehidupannya yang pertama. Setelah Ban Ji-eum memejamkan kedua matanya, di sini Ban Ji-eum melihat dirinya sendiri, yang bahkan Doyun juga pernah ada di kehidupannya, termasuk Nona Chowon. Dalam ingatan Ban Ji-eum, saat itu dirinya tengah berlari dari kejaran seorang pria yang sedang berusaha untuk mengakhiri hidup Nona Chowon. Dan siapakah pria tersebut? Yang ternyata dia adalah si Yuha. Bahkan saat itu Ban Ji-eum tidak berhasil menyelamatkan Nona Chowon. Kemudian di waktu yang bersamaan, kebetulan saat itu si Yuha datang. Bahkan saat itu Min Gi membiarkan si Yuha mendatangi Ban Ji-eum yang sedang menjalani ritual. Sementara Ban Ji-eum yang saat itu masih terbawa oleh suasana, sehingga kehadiran si Yuha dirinya anggap sedang berada di masa lalu, yang kemudian berusaha untuk membalaskan dendam atas hilangnya nyawa Nona Chowon.
Saat itu Ban Je berusaha untuk mencekik Xiuha hingga Xiuha tak berdaya. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita simak cerita selanjutnya di episode mendatang. Namun seperti biasa, sebelum pamit, Mimin kembali mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar sebaiknya menekan terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.